Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Rusta. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Di sini saya akan mengambil dari bagian B. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi kurikulum tahun 2013. Langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum tahun 2013. Pembukaan, salam, persepsi, pengantaran materi, motivasi awal. Yang pertama, observing atau mengamati. Yang kedua, optioning atau menanya. Yang ketiga, asconiating atau menalar. Yang keempat, experimenting atau mencoba. Kemudian yang terakhir, creating, networking, communicating, implementing atau interversional dan intraversional. Penutup, simpulan, motivasi akhir, pengayaan, salam. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Yang pertama, kurikulum sebagai materi. 1. Planning oriented mewakili pandangan teoritis. Yang kedua, dipergunakan di Indonesia periode sebelum tahun 2000-an. Yang ketiga, kurikulum sebagai wahana menyampaikan pengetahuan atau knowledge transmission dari guru ke siswa. Kemudian yang keempat, perencanaan pembelajaran sangat dominan dan ketat berdasarkan urutan logis dari materi pembelajaran. Yang kelima, guru melaksanakan pembelajaran dengan meneruskan apa yang diketahuinya kepada siswa sesuai dengan silabus yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, penilaian berdasarkan atas penyerapan materi pengetahuan oleh siswa terhadap rencana materi pengetahuan yang tertuang dalam silabus. Yang kedua, kurikulum sebagai produk. 1. Result oriented mewakili pandangan produktif. 2. Dipergunakan di Indonesia dalam periode dekade tahun 2000-an. Yang ketiga, dipicu oleh kebutuhan pasar atas kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan atau produk program pendidikan. Yang keempat, berkembang dari Inggris sejak tahun 1980-an. Yang kelima, kebebasan dalam penyampaian pembelajaran yang penting. Hasil akhirnya harus sesuai standar, yaitu memiliki kompetensi sebagaimana dirumuskan. Kemudian yang keenam, sangat tergantung pada penilaian terstandar, harus ketat sejalan dengan konsep produk, di mana pengecekan adalah pada hasil akhir yang harus sesuai standar. Yang terakhir, diadopsi di Indonesia dalam bentuk KBK dan KTSP dengan modifikasi bahwa produk akhir diterjemahkan dari materi yang harus dikuasai, sehingga standar lulusan diturunkan dari standar isi. Kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai proses. 1. Orientation oriented mewakili pandangan praktis. Yang kedua, tidak pernah digunakan di Indonesia. Yang ketiga, dipicu oleh kebutuhan individual siswa yang tidak dapat diseragamkan. Yang keempat, berkembang dari Finlandia sejak tahun 1990-an. Yang kelima, penekanan pada berpikir kritis yang diwujudkan dalam tindakan nyata dengan membangun kolaborasi antar pelaku pendidikan atau guru, siswa, pengelola. Kemudian yang keenam, mengevaluasi proses secara terus-menerus melalui pemantauan proses dan capainya secara ketat. Kemudian
Kemudian yang ketujuh, penilaian berdasarkan kemajuan siswa dalam pembelajaran relatif terhadap dirinya pada periode sebelumnya. Yang terakhir, hasil akhir dapat berbeda bagi tiap siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian bagian keempat, kurikulum sebagai praksis kontekstual. 1. Pengertian baru dalam kurikulum. Yang kedua, perluasan dari konsep kurikulum sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama menyepakati antar pelaku pendidikan, kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebagaimana dari proses pembelajaran untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pendekatan sistem, yaitu materi, proses, produk, konsep, teoretis, praktis, dan produktif. Kemudian yang keempat, penguasaan materi pembelajaran diperoleh melalui siklus aksi dan refleksi berkelanjutan atau continuous action reflection. Kemudian yang kelima, yaitu pentingnya peran guru dalam menghasilkan komitmen dari siswa untuk mencapai target tertentu yang telah diterapkan. Kemudian yang terakhir, perlunya tambahan pendekatan transdisipliner melalui tema pembelajaran yang kontekstual dengan sekitarnya untuk memastikan praksisnya relevan. Kemudian bagian kelima yang terakhir yaitu kurikulum sebagai praksis kontekstual. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sasaran atau konteks, kemudian rencana atau materi, kemudian kegiatan atau proses, kemudian yang terakhir hasil atau produk. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Sahih.